Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Guniarti Amanda Putri dengan nomor standbook C20121232. Kembali lagi bersama kita di Med Podcast. Oke, pertama-tama perkenalkan saya berasal dari Universitas Tadulako dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang merencanakan laporan dan proposal yang terbagi menjadi 4, yaitu menganalisis situasi yang contohnya perjelas masalah atau peluang yang ada, kedua tetapkan tujuan, ketiga kembangkan profil penerimaan, keempat kebanggaan sebuah rencana kerja. Yang contoh kedua, mengumpulkan informasi seperti tentukan kebutuhan penerima, dapatkan informasi yang diperlukan, jika perlukan adakan proyek penelitian. Contoh yang ketiga, menyelesaikan medium yang tepat seperti pilihan medium terbaik untuk mengirim pesan. Kedua, pertimbangan untuk menyampaikan melalui berbagai media. Dan contoh yang terakhir, mengatur informasi seperti tetapkan gagasan utama, pilihan pendekatan langsung atau tidak langsung, dan buatlah garis besar isi dengan menggunakan salah satu model yang ada untuk laporan informasional, analisis, dan proposal. Kedua, proses merencanakan laporan informasi dan analisis. 1. Tetapkan dengan jelas tujuan Anda sebelum menulis. Kedua, jika Anda perlu meraih beberapa sasaran dalam laporan, identifikasi semuanya di awal. Ketiga, siapkan rencana kerja untuk memadu usaha. Dan yang berikutnya, formal proposal secara umum. Proposal internal digunakan untuk meminta keputusan dari manajer dan organisasi. Proposal internal terdiri dari proposal perdanaan yang menerima dana dan dukungan manajemen terhadap produk baru, dan proposal proyek umum yang meminta izin untuk mengambil tindakan atas proyek khusus. Yang berikutnya, proposal eksternal, seperti digunakan untuk meminta keputusan dari pihak di luar organisasi. Proposal eksternal mencakup proposal investasi yang meminta pendanaan dari investor eksternal seperti kapasitas Ventura. Proposal dana bantuan yang meminta dana dari badan pemerintahan dan organisasi pemberi sponsor lainnya. Dan proposal penjualan yang mengajukan solusi individual pada calon pelanggan dan meminta keputusan pembelian. Yang berikutnya, faktor yang paling penting dalam perencanaan proposal. Apakah penelitian telah meminta Anda untuk memasukkan proposal? Proposal yang diminta atau socially proposals. Proposal ini umumnya disiapkan atas pemerintahan pihak eksternal yang meminta sebuah produk atau jasa, tetapi mereka juga diminta oleh sumber internal seperti manajemen atau dewan komisaris. Beberapa pihak eksternal menyiapkan undangan formal untuk mengajukan penawaran kontrak pada mereka yang disebut permohonan untuk proposal atau request for proposal RFP, yang terdiri dari instruksi yang menetapkan secara mendetail jenis pekerjaan yang akan dikerjakan atau produk yang akan dikirimkan bersama dengan anggaran, tenggat waktu, dan persyaratan lainnya. Kemudian menulis laporan dan proposal. Kemudian yang kedua, menulis laporan dan proposal, seperti penjelasan tentang masalah atau peluang, fakta bukti statistik dan tren, hasil studi dan penyelidikan, diskusi dan analisis potensi pengambilan tindakan, keuntungan, kerugian, biaya dan manfaat dari pengambilan tindakan tertentu, dan otoritas. Pendekatan yang diajukan, rencana kerja, pernyataan kualifikasi, dan biaya. Dan yang ketiga, menyelesaikan laporan dan proposal. Yang pertama, revisi, kedua, produksi, ketiga, proofreading, dan keempat, distribusi, dan yang terakhir, menulis. Revisi laporan dan proposal seperti direvisi dalam hal perorganisasi, gaya, dan nada tulisan.
Untuk memastikan bahwa isi laporan dan proposal logis dan sesuai kebutuhan penerima, memperbaiki keterbacaan laporan dengan membuat variasi yang kalimatnya menjaga paragraf agar tetap pendek, menggunakan daftar simbol titik serta mendapatkan judul dan subjudul, dan direvisi sampai menjadi jelas, ringkas dan bersifat mendesak. Produksi laporan formal dan produksi proposal formal. Proofreading laporan dan proposal yang seperti mengkaji ulang dokumen secara menyeluruh untuk terakhir kalinya dengan melihat konsistensi, kesalahan, dan komponen yang hilang. Dan proofread terhadap bagian teks laporan, yaitu mengecek pengertian kesalahan ejaan dan kesalahan tanda baca. Dan kemudian proofread terhadap tampilan laporan yang menyeluruh kalau perlu dengan meminta orang yang belum pernah terlibat dalam pembuatan laporan untuk membaca menyeluruh. Dan distribusi laporan dan proposal, seperti distribusi fisik mengalokasikan sedikit anggaran untuk membayar kurir profesional atau jasa pengiriman paket, dan distribusi elektronik menggunakan portable, dokumen formal atau PDF, lebih aman dan umum dalam mendistribusikan laporan secara elektronik. Dan menulis permohonan untuk proposal seperti isi konten RFP, latar belakang perusahaan, deskripsi proyek, kebutuhan proyek, kriteria keputusan, kebutuhan proposal, dan yang terakhir penyerahan dan informasi yang dapat dilindungi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di Made Podcast.